البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kaum muslimin, bacaan kitab Bulughul Maram terus oleh Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Qada, ya, di bab Ad-Da'wah wal Bayyinat. Mari kita sebutkan sebagian hadis. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu termasuk dasar di dalam permasalahan kehakiman. Ya, kalau tidak seseorang itu untuk memberikan bayinah, bukti, niscaya setiap orang akan mengaku memiliki hak dia. Demikian juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada dua orang yang berselisih, masing-masing mengatakan dia berani untuk bersumpah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Qur'an, yakni melakukan undian untuk kemudian siapa yang di situ muncul namanya untuk bersumpah dan dia mengambilnya. Tapi semuanya tidak punya bukti. Ya, semuanya tidak punya bukti. Masing-masing siap untuk bersumpah. Maka Nabi mengundi, kemudian salah satunya bersumpah, itu milik dia. Kemudian ada sama 1409. Qala rahmatullah wa Nabi Umamah, dari Abu Umamah Al-Harithi radhiyallahu anhu, di sini disebutkan oleh Imam Muslim, ana Rasulullah sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man iqtata'a haqqa mri'in, barang siapa yang mengambil, memotong di sini maksudnya mengambil haknya seorang imri'in muslim, seorang muslim, mengambil hak seorang muslim. Biyaminihi, dengan sumpah dia, sumpah palsu dia untuk mendapatkan barang saudaranya. Faqad aujaballahu lahu nar, maka Allah telah mewajibkan untuk dia itu neraka. Ini pantas dia mendapatkan api neraka. Kalau dia seorang yang bertauhid, ya, itu ancaman dan tidak kekal dalam neraka. Wa harama 'alil jannah, dan Allah haramkan untuk dia itu surga. Kalau dia itu muwahhid, yakni pertama kali tidak mendapatkan surga, akhirnya dia akan masuk dalam surga. Kalau dia orang kafir, ya kekal dalam api neraka, diharamkan surga. Ini menunjukkan bahayanya seorang bersumpah palsu. Faqala lahu rajulun, maka berkata kepada Nabi seorang laki-laki, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun sesuatu yang kecil ya Rasulullah, yang mudah, yang gampang. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa in qadiban min araqin, walaupun qadib yaitu ghusn, walaupun ranting dari araq. Araq itu yakni pohon siwak, ya, itu araq, walaupun pohon siwak. Rawahu Muslim. Maka ini menunjukkan apa? Walaupun perkara yang kecil, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka dia mendapatkan ancaman ini. Berikutnya hadis nomor 1410. Wa anil Ash'as bin Qais, dari sahabat Al-Ash'as bin Qais radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, yamin dan halaf sama, yaqtati'u biha, maka dia memotong, mengambil dengannya, mala imri'in muslim, harta seorang muslim, wa biha fajirun, dan dia di dalam sumpah tersebut fajir, yakni berbuat kejahatan, sumpah palsu. Laki Allah, maka Allah, laki Allah wa huwa alaihi ghadban, maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wawu di sini wawu haliyah, dan Allah keadaannya atas dia itu ghadban, murka, marah. Ini Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah itu marah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahayanya sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain. Berikutnya hadis nomor 1411. Wa Nabi Musa, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebutkan hadis ini, ya, disebutkan oleh para ulama bahwa terjadi perselisihan sanadnya atas kota, ada perselisihan yang banyak, sebagaimana Sunan Imam Daruqutni rahimahullah, dan beliau merajihkan bahwa dari Burdah mursalan, ini dhaif, ya, di sini dhaif.
Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna rajulaini, sesungguhnya ada dua orang ikhtasama, berselisih, berdebat ila Rasulillah, di hadapan Rasulullah SAW, fi dabatin, di suatu dabah, kendaraan, binatang yang merayap, dabah, kendaraan, entah kuda atau semisal itu. Walaysa li wahidin minhum bayyinah, tidak ada untuk salah seorang dari mereka itu bayyinah, bukti, tidak ada bukti sama sekali, keduanya berselisih. Faqada biha Rasulullah, maka Rasulullah SAW memutuskan dengannya bainahuma, di antara keduanya, nisfain, dua bagian. Tidak ada bukti masing-masing, dipotong atau dibagi dua, entah dijual atau semisalnya. Kalau kemudian dipotong ya mati, maksudnya dijual atau dibagi atau semisalnya. Jadi kalau kemudian seperti ini maka dibagi dua. Tapi di sini hadisnya dhaif. Rawah Ahmad, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Nasai dan Nasai. Wa hadza lafadznya Imam Nasai, wa qala isnaduhu jayyid. Sanadnya bagus. Tapi tadi sudah disebutkan hadisnya mu'al penyakit. Ya demikian. Nah, ini akan datang nanti permasalahannya ya kalau sudah ada bukti. Berikutnya hadis nomor 1412. Wan Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari sini sahih. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ini tempat-tempat yang kita harus berhati-hati. Ini tempat-tempat yang mulia, ini kalau sedang bersumpah ya maka dia harus berhati-hati. Nabi SAW beliau mengatakan, man halafa ala mimbari, barang siapa yang bersumpah di atas mimbarku, itu di Masjid Nabawi. Hada, ini biyaminin athimah, dengan sumpah dosa, sumpah bohong palsu. Tabawa maq'adahu minan nar, maka dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Rawah Ahmad, Abu Dawud dan Nasai, kata Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai, wa sahu Ibnu Hibban, Shalih Ibnu Hibban, sahih. Demikian juga ini, kalau tadi mimbar Nabi, berikutnya tempat yang hati-hati kita. Jadi sama 1413. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini Bukhari dan Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yukallimuhumullah yaumil qiyamah. Ada tiga jenis manusia yang Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak mengajak bicara mereka. Yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak membersihkan mereka. Ini tidak dibersihkan dari dosa-dosa. Walau adzabun alim, untuk mereka siksaan yang pedih. Rajulun ala fadli ma'in, seseorang di atas kelebihan air, seorang mempunyai air yang banyak. Bil falah, di suatu tempat yang luas atau tempat tertentu dia mempunyai kelebihan air. Yamnahu min ibnis sabil, menghalangi dari ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan butuh air. Padahal dia mempunyai air kelebihan orang ini, tapi tidak diberikan. Ini ancaman dari Nabi SAW. Yang kedua, warajulan bai'a rajulan bisil'atin, seseorang menjual barang kepada orang lain. Ya. Badal asr, setelah asar nih, menjual setelah asar nih. Ini menunjukkan setelah asar ini termasuk waktu-waktu yang mulia. Fahalafa lahu billah, maka dia bersumpah kepada orang yang membeli itu kepada Allah. Ini bersumpah dengan nama Allah. Ini berani bersumpah setelah asar. Kalau tadi bersumpah di mimbar Nabi SAW. Ya demikian. Dia mengatakan, yakni la akhadha bi kada wa kada. Sungguh aku mengambilnya barang ini atau membelinya dengan demikian-demikian. Kan kadang itu, demi Allah aku membelinya, modalnya ini dari pasar aku beli sudah 100.000. Nah ini. Fa sadaqahu, maka yang membeli itu membenarkan dia, karena dia sudah bersumpah setelah asar lagi. Wa huwa la ghairi dzalik, dan dia di atas yang selain itu, bohong dia ternyata. Berani setelah asar dia bersumpah bohong. Kemudian yang ketiga, warajulan bai'a imaman, seorang yang berbaiat kepada seorang imam, la yubayyi'u, tidaklah dia berbaiat kepada imam itu illa li dunia, kecuali karena dunia saja. Fa in atahu minha wafa, kalau imamnya ini memberikan dia ya darinya ini, maka dia memenuhi. Wa in lam yu'tihi, kalau dia tidak mendapatkan, kalau imam tidak memberikan dia minha darinya, lam yafi, tidak memenuhi. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Yang menjadi syahid di sini perhatian kita yaitu apa? Setelah asar. Ya, di sini berarti menunjukkan ada di satu zaman, ya demikian juga tempat, waktu dan tempat yang seorang itu hendaknya berhati-hati.
Disebutkan juga di situ antara makom dan rukun itu kalau di Mekah di dekat Ka'bah itu ya antara makom Ibrahim dan rukun. Ya demikian. Kemudian ada 1414. Wan Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebenarnya di sini dhaif sekali. Di situ ada Zaid bin Nuaim majhul. Demikian juga Muhammad bin Hasan dhaif. Ya demikian. Hadis dhaif dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulaini sesungguhnya ada dua orang ikhtasama berdebat. Bina qatin di unta. Faqala kullu wahidin minhuma maka berkata setiap dari keduanya nutijat indi yakni dia dilahirkan di tempatku. Wa aqama bayyinah keduanya pun memberikan bukti sama-sama bawa bukti. Faqada biha Rasulullah liman hiya biyadihi. Maka Rasulullah SAW memutuskan onta ini untuk orang hiya yang onta itu biyadi di tangannya. Ini pokoknya onta itu siapa yang bawa? Yang bawa orang itu sudah milik dia. Versinya dhaif. Dan ini semua Imam Daruqutni di sini. Ya, demikian. Maka di sini hampir mirip ya dua hadis sebelumnya. Jadi kalau seseorang sama-sama dia mengaku, yang satu mengingkari, ya. Kalau kemudian ya disebutkan kalau kemudian buktinya itu ada pada orang yang meminta maka milik dia. Kalau itu adalah buktinya ada dari orang yang membawa barang itu milik dia juga. Ya demikian. Kemudian bagaimana kalau kemudian kedua-duanya punya bukti? Ya disebutkan ulama bahwa kalau orang itu duanya punya bukti, kalau kemudian barangnya itu ada pada orang yang punya bukti itu juga, ya ada orang yang meminta, ada orang yang dia itu membawa tanah itu umpamanya atau onta itu. Maka kalau dua-duanya punya bukti, maka semua oleh para ulama yaitu apa itu yang dirajukan oleh Imam Syaukani, Syekh bin Baz, demikian juga Syekh Utsaimin untuk orang yang membawa barang itu. Ya paham. Dua-duanya punya bukti ini. Maka diputuskan untuk orang yang apa? Yang membawa barang itu. Karena dia dalam keadaan apa? Kuat. Ini kalau keduanya punya bukti, tapi kalau kemudian yang minta punya bukti diberikan pada yang minta. Kalau kemudian yang membawa itu punya bukti diberikan pada yang membawa. Ini kalau keduanya punya bukti, maka didahulukan yang barangnya itu pada diri dia. Itu namanya bayyinah dakhil. Ya, bukti dari orang yang di dalam. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 1415. Wa Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini lemah, oleh Imam Daruqutni juga. Di situ ada Muhammad bin Masruq tidak diketahui. Majhul. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam raddal yamin, mengembalikan sumpah ala talibil haq kepada orang yang minta kebenaran. Yani rawahuma diriwayatkan duanya itu ada Daruqutni, Imam Daruqutni. Hadis sebelumnya tadi juga. Babi isnadihima dhafun, dalam isnad keduanya lemah. Makna di sini adalah apabila orang yang disuruh sumpah itu tidak berani, innakalal mungkir, mundur. Orang yang mengingkari itu sumpah kamu tidak berani. Maka apa? Dikembalikan sumpahnya kepada yang satunya. Dia mau bersumpah, maka dia mengambilnya. Paham? Ya demikian. Ini mana raddal yamin, Nabi mengembalikan sumpah ala talibil haq kepada yang minta hak. Yani orang ini suruh sumpah, ini yang bawa barang ini. Sumpah kamu, enggak berani. Sudah, berarti orang yang tadi meminta itu suruh sumpah, dia mau maka dia mengambilnya. Ya demikian. Walaupun terjadi perselisihan. Ya demikian. Karena dia takut mungkin mau bersumpah. Nah, ini gimana? Di waktu asar demikian juga umpamanya di mimbar Nabi takut dia nanti dapat dosa yang besaran itu. Ada dia mundur. Yang satunya berani bersumpah, dikasihkan dia. Kemudian hadis terakhir, hadis nomor 1416. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat mengatakan hadis riwayat Muslim, dakhala alayya Nabi masuk kepadaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Zata yaumin pada suatu hari, masruran, beliau dalam keadaan gembira. Ya beruku asarir. Yabruk barok itu apa seperti petir, yakni menjadi putih. Asarir sebagai Imam Sunani yaitu apa? Garis-garis yang ada di wajah itu. Ini orang yang kalau tersenyum gembira sekalian tampak di situ. Di wajahnya rautan. Wajahnya. Beliau berseri-seri. Faqala beliau mengatakan, "Alam tara tidaklah engkau melihat ila Mujaziz kepada Mujaziz." Mujaziz disebutkan oleh Imam Sunani, yakni dulu orang kalau
yang punya budak itu dia memotong rambut di kepala yang atas itu. Ya. Al-Mudliji itu nisbah kepada suku Mudlij, dengan Mudliji. Ini orang ahli mengetahui nasab. Dilihat dari kaki bisa. Nadhara anifan, dia melihat baru saja ila Zaid bin Harithah, kepada Zaid bin Harithah. Wa Usama bin Zaid, anaknya Usama bin Zaid. Faqala, maka kemudian mengatakan, hadil aqdam, sungguhnya kaki-kaki ini ba'duha min ba'd. Sebagiannya dari sebagiannya. Ya, ini anaknya ini. Karena satunya putih, satunya hitam. Nah, demikian. Tapi dari kaki ini kelihatan bahwa ini anaknya. Maka Nabi pun gembira karena keduanya itu termasuk yang Nabi cintai. Ya, demikian. Ini menunjukkan termasuk bukti, yaitu apa? Dengan ciri-ciri seperti ini. Ini selesai dari sini, habis bertanggung jawab. Subhanallah wa bihamdihi.